apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda hari ini dalam Bincang iNews. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa yang pastinya nanti kita akan banyak sekali mendapatkan informasi-informasi dan juga pengetahuan yang baru terkait dengan lembaga sensor film. Dan saat ini saya sudah kedatangan narasumber, ada Bapak Andi Muslim, SDS MSI selaku Ketua Subkomisi Media Baru. Dan juga Bapak Kuat Prihatin SSOS MM selaku Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih puasa nih. Masih puasa, lancar ya, alhamdulillah. Baik, sudah berapa lama di Lombok nih Pak? Kemarin kami sampai. Oh, baru kemarin, berarti begitu sampai besoknya langsung ke sini ya. Hari ini kita bisa bertemu untuk berbincang sedikit terkait dengan lembaga sensor film. Bapak pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait dengan fenomena film nasional di mata LSF ya. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, kita sudah sering mendengar nih lembaga sensor film. Nah, sebenarnya lembaga sensor film itu apa sih? Mungkin dari Pak Kuat dulu, silahkan. Ya, baik Mbak Salsa ya, jangan keliru kayak. Ya, Mbak Salsa, LSF, Lembaga Sensor Film itu adalah suatu lembaga independen ya, lembaga independen yang bertugas untuk melakukan katakanlah melakukan penyensoran untuk film-film yang akan ditayangkan di berbagai media, di TV, di bioskop, juga di platform digital juga. Nah, sebagai lembaga independen, LSF itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi sekarang ya. Ya. Jadi kembali saya sampaikan, LSF itu adalah lembaga independen yang kalau keanggotanya kita ada 17 anggota. 17 anggota, 12 dari masyarakat dan yang 5 itu unsur pemerintah. Ya. Oke. Kemudian selain untuk menyensor film, apa lagi sih fungsi ataupun tugas dari LSF ini sendiri? Oke, ya saya akan mulai dari pertanyaannya Mbak Salsa ini besar ya, jadi saya mesti agak jawabnya dengan spektrum yang lebih luas ya. Jadi kenapa perlu ada lembaga sensor film? Memang pertama-tama memang fungsi utama kita adalah panduan sebetulnya buat masyarakat. Kenapa perlu dipandu? Karena memang tayangan itu kita sedang menghadapi yang namanya tsunami informasi ya, tsunami tayangan. Kita bisa nonton dari mana-mana saja, dari televisi. Dulu layar satu ya, kita nonton sama-sama satu keluarga. Sekarang masing-masing punya layar gitu ya. Itu yang pertama. Kedua memang tingkat pemahaman atas tayangan kan berbeda. Maka LSF hadir di situ. Nah, istilah sensor memang agak berat ya bahasa saya. Sensor itu artinya pasti orang akan menangkap dengan menutup, memotong, memblur segala macam. Nah, di era yang sudah demikian demokratis hari ini, kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan itu sebetulnya. Secara teknis bahkan gitu ya. Dulu kan konten, contoh aja, film itu kan bentuknya pita seluloid ya. Dulu digunting nih, sekarang digital mau gunting apa gitu kan. Jadi secara teknis pun sudah nggak mungkin. Nah, yang dimaksud dengan sensor itu sebetulnya kita itu memberikan klasifikasi, lebih kepada lembaga klasifikasi sebetulnya. Tapi karena memang bahasa di Undang-Undang 33 tentang perfilman itu menyebutkan adanya lembaga sensor. Maka kita sama-sama sepakati dulu aja nih bahwa lembaga sensor ini memang hadir untuk sebagai panduan. Nah, kedua, fungsi kita adalah kita punya tugas untuk memajukan perfilman Indonesia. Salah satunya nanti ini Pak Kuat bisa cerita lebih banyak soal budaya sensor mandiri. Jadi satu sisi tontonan harus bagus, kedua masyarakatnya pun harus kita literasi gitu. Ini juga salah satu tugas dari LSF. Secara sederhana mungkin itu, nanti kita akan lebih jauh elaborasi lewat pertanyaan-pertanyaan lain nanti. Oke, tadi sudah dibahas ya kalau ternyata memang ada beberapa yang harus disensor, yang harus dibatasin seperti itu Pak ya. Kenapa sih harus ada penyensoran gitu di setiap tayangan, entah itu di televisi, di bioskop, dan di platform digital? Silakan, mungkin Pak Kuat silakan. Film itu memang sebagai karya budaya Mbak ya, karya budaya, dan untuk film itu kan kita juga bebas, kebebasan itu tidak bisa dibatasi juga. Artinya ketika kita bicara tadi pembatasan, sebetulnya LSF tidak membatasi.
kita tidak dalam konteks membatasi orang untuk berkarya, berkreativitas, berekspresi, tidak. Tetapi bahwa ketika film itu ditayangkan kepada masyarakat, nah ini yang harus kita pahami. Di masyarakat itu kan secara luas terdiri dari berbagai macam strata umur, usia, semua umur, anak-anak yang di bawah 13 tahun, kemudian yang remaja dan sebagainya. Nah, mereka kita arahkan agar mengkonsumsi film itu yang sesuai dengan klasifikasi usianya. Jadi film itu ketika ditonton oleh orang yang belum cukup umur, katakanlah, film itu bisa menjadikan ada pengaruhnya. Dan saya kira kita tahulah bahwa anak-anak mungkin lebih mudah meniru dan sebagainya. Ketika ada film-film yang ini mudah ditiru oleh anak-anak, lah tentunya kita ini jangan untuk anak-anak begitu. Iya, seperti yang kita ketahui juga kalau misalnya di televisi itu biasanya ada notifikasinya juga ya, bimbingan orang tua, kemudian untuk batasan usianya dari berapa gitu ya. Jadi kita bisa, oh ternyata film ini cocoknya untuk anak usia ini gitu. Jika nonton ini kita harus mendampingi seperti itu Pak ya. Kemudian bagaimana mekanisme penyensoran itu sendiri? Apakah sebelum ditayangkan itu harus dilihat dulu nih oleh tim dari LSF sendiri atau seperti apa? Oke, di pasal 30 di Undang-Undang Perfilman itu disebutkan ada 3 kelompok tayangan yang perlu melalui proses sensor. Pertama itu adalah televisi, bioskop, sama jaringan informatika tadi Pak Kun sudah sampaikan. Nah, ketiga-tiga ini punya mekanisme yang berbeda, mempunyai karakteristik media juga berbeda. Maka tahapan sebetulnya kalau sederhananya itu para pemilik film ini akan mendaftarkan dirinya, entitasnya beliau kepada LSF, masuk dalam sistem. Oh ya, FYI sebetulnya kita sekarang sudah 100% digital ya. Mendaftar, membayar, jadi bisa dilakukan dari jauh gitu. Ini juga bagian dari perkembangan kita adaptif sama perkembangan teknologi ya. Nah, setelah mendaftarkan itu, maka kemudian ada peruntukan yang mereka mesti isi. Saya mau film ini untuk tayang di bioskop, katakanlah begitu ya. Maka kemudian kita menyensor, kita menonton film ini, kemudian memberikan catatan-catatan apabila ada beberapa kandungan yang dianggap sensitif atau peka gitu ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai tertentu gitu ya. Nah, tapi pada ujungnya sebetulnya kita akan melakukan klasifikasi. Makanya kemudian kalau ada pertanyaan, kok film ini ada adegan begini bisa sih dia lolos gitu, film ini kok nggak bisa, tergantung nanti ini peruntukannya buat siapa. Bisa saja adegan yang lebih intens ya itu bisa ditampilkan secara utuh ketika dia masuk golongan dewasa, kan begitu ya. Atau bisa jadi hal yang sama kemudian ketika dia masuk ingin digolongkan ke usia remaja atau lebih bawahnya, maka hal tersebut harus kita sesuaikan. Nah, itu pun ini juga momen nih buat saya menyampaikan bahwa kita selalu sampaikan ini, LSF tidak ada lagi menyentuh filmnya. Jadi kalau ada istilah nge-cut, ngeblur segala macam, kita memberikan catatan. Nah, kita akan kembalikan kepada pemilik film. Ini kalau kamu mau masuk ke kategori tertentu, ada beberapa hal yang mesti disesuaikan. Maka mereka yang melakukan itu. Karena kalau LSF ngedit film ya rusak kan isinya. Jadi biarkan mereka gitu. Nah, memang kejadian beberapa di khusus tayangan di televisi gitu ya. Memang kita diterima file sudah begitu. Makanya kalau ada yang bilang, wah LSF suka ngeblur kartun, kita ternyata bukan tugas lagi-lagi LSF ya? era digital ya. Kita hanya menerima saja. Kita hanya memberi catatan. Kita nggak pernah menyentuh film itu. Oke, baik. Berarti teman-teman LSF hanya memberikan saran, oh kalau mau disiarkan untuk usia tertentu ini harus disensor seperti itu. Oke, nanti saya juga akan bertanya terkait dengan tadi sudah dibahas pemangkasan ya dari beberapa part ataupun tayangan di televisi ataupun di bioskop seperti itu. Tapi kita break sejenak, nanti kita lanjutkan lagi berbincangnya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews. Hai, halo teman-teman sahabat Sensor Mandiri. Sekarang saya lagi berada di lokasi syuting film yang nantinya akan tayang di bioskop kesayangan teman-teman semua.
Nah, bisa dilihat kan betapa ribetnya proses syuting film dari proses penataan lighting, kamera, sampai departemen lainnya. Dan untuk pendalaman karakter ini, saya butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk dapat memahaminya. Nih, skripnya aja setebel ini yang harus saya baca. Untuk itu, teman-teman sekalian, agar kita dapat bisa memaksimalkan menonton tayangan dalam bioskop, yuk kita lakukan budaya sensor mandiri. Tonton film sesuai klasifikasi usia teman-teman sekalian ya. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Yuk kita memilih tontonan sesuai klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Pak Andi dan juga Pak Kuat, tadi sudah dibahas bahwa LSF sendiri itu memberikan catatan ya untuk beberapa part ataupun bagian dari tayangan-tayangan gitu dari pembuat filmnya. Berarti itu hanya menjadi opsi ya, bukan suatu kewajiban yang harus dituruti oleh pembuat film. Misalnya dengan catatan itu berarti harus mau tidak mau harus dilakukan gitu, atau itu nanti bisa menjadi opsi mereka, misalnya oh kalau begitu saya tentukan saja batasan usianya seperti itu. Saya lanjutkan ya Pak. Silakan Ya, lanjutkan. silakan Pak Andi. Nah, jadi sebelum sebuah tayangan itu bisa tayang, mereka membutuhkan yang namanya STLS ya, surat tanda lulus sensor. Kenapa butuh itu? Karena contoh misalnya di bioskop ya, bioskop ini tidak akan mau menayangkan sebuah film yang dia belum memiliki STLS. Maka untuk bisa mendapatkan STLS, maka film tadi mesti melalui tadi tahapan penelaahan tadi ya gitu ya. Nah, tayangan ini kan kemudian melalui proses kita cermati ya. Konteksnya besar nih, dari konteks filmnya, adegan, suara, dialog, macam-macam, banyak sekali yang kita sudut pandang yang kita perhatikan. Nah, apabila kemudian ya, ada hal-hal yang dianggap bisa menjadi potensi negatif atau sensitif gitu ya, katakanlah apa yang paling sensitif nih ya, soal agama misalnya, ini juga lagi ramai sekarang film-film ini ya, lalu politik, lagi radikalisme, lain sebagainya gitu, narkotika gitu-gitu, maka LSF akan memberikan catatan. Apabila untuk bisa mendapatkan STLS, maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disesuaikan gitu. Nah, tapi itu pun kemudian kita masih membuka ruang dialog, karena kita perlu juga mendengar dari para pembuat film ini, para sinias ini. Pak, tolong kalau adegan itu saya hilangkan, ini bagian yang paling penting, akan anti klimaks nih film. Nah, maka kemudian disitulah diskusinya. Oke, kalau gitu bisa nih kita pertahankan, tapi kamu naik klasifikasi ya, ke dewasa misalnya. Kan kita punya 4 nih, semua umur 13, 17, sama 21 tahun ke atas. Artinya, untuk mendapatkan dia STLS tadi, maka ada beberapa opsi tadi, pilihan tadi. Kalau kamu mau di remaja, mohon maaf ya, tadi itu nggak bisa ikutan adegan yang tadi itu gitu. Kayak gitu, Mbak Sals. Oke, berarti itu menjadi catatan yang berupa opsi buat mereka Iya. untuk menentukan Iya. usia penontonnya ya, kayak gimana. Jadi bisa berdialog, kedua cepet ya. Kalau nggak ada apa-apa catatan itu pagi masuk sore bisa keluar setelah. Oke. Ya, kita SOP-nya itu 3 hari maksimal. Maksimal. Jadi maksimal 3 hari dari materi itu masuk, itu kita sudah keluar STLS-nya. Oke, nah kemudian ada beberapa mungkin yang berpikiran bahwa wah LSF ini
ternyata hobi mangkas-mangkas nih, mangkas-mangkas tayangan gitu. Iya. Jadi ada beberapa part yang mungkin disarankan untuk dihilangkan gitu, dan mereka mungkin menganggap bahwa oh ini membatasi kreativitas sineas itu sendiri. Nah kalau dari tanggapan Pak Andi dan juga Pak Kuat seperti apa? Mungkin dari Pak Kuat dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andi ya, bahwa LSF tidak dalam status untuk memotong, mengurangi, tapi kita tadi memberikan catatan. Dan catatan ini tadi bisa didialogkan juga. Artinya sebetulnya bahwa kita tidak melakukan pembatasan di situ, pemangkasan di situ tidak ada pemangkasan. Nah, memang eksekusinya di televisi atau di bioskop, di pemilik film itu bermacam-macam. Ada yang dikurangi. Nah, itu yang mengurangi dari mereka sendiri, yang pemilik sendiri. Nah, kemudian di blur itu juga bukan dari LSF gitu kan. Nah, artinya kita memberikan sepenuhnya yang melaksanakan penyesuaian tadi yang pemiliknya, bukan dari kita. Oke. Kemudian dari Pak Andi apa ada tanggapan terkait statement seperti itu? Ya, begini ya, ini saya memberikan perimbangan perspektif aja ya. Jadi memang kalau masalah soal membatasi kreativitas itu agak absurd ya sebetulnya ya, karena memang saya background dari seni rupa dan desain ya. Jadi di awal tahun pertama ini ada namanya Profesor Tabrani ya, dia guru besar di kampus saya. Beliau yang menemukan cara membaca relief di Candi Borobudur itu. Dia bilang begini, 2 tahun pertama tuh sih kita selalu cuci otaknya bahwa untuk kreativitas itu bukan sesuatu yang dihalangi gitu. Justru dengan batasan-batasan maka muncullah kreativitas gitu ya. Saya mau berkarya karena tidak ada kemampuan ekonomi, maka saya bikin pelepah pisang buat, itu kan kreativitas gitu ya. Jadi artinya jadi paradoks nih ketika dibilang aturan akan membatasi. Karena nih kita ambil contoh ya, industri film yang maju, katakanlah sekarang lagi rame Korea ya dengan drakornya gitu ya. Lembaga semacam LSF di Korea itu namanya KMRB, Korea Media Rating Board, itu adalah sebuah lembaga yang sangat solid, sangat dipatuhi, dihormati di sana, mereka kuat gitu ya. Justru mereka juga punya peran yang sangat besar untuk memajukan industri film di sana. Kita lihat drakor kayak apa karena memang baik lagi tadi 2 fungsi tadi ya. Satu untuk filmnya supaya lebih oke, kedua mengedukasi masyarakat. Di Korea itu seri-seri drakor yang paling tinggi ratingnya adalah yang isinya tuh tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu mereka itu. Ini aja dari situ kita sudah berat nih. Bayangkan coba Mbak Salsa, tayangan mana sih di Indonesia yang kemudian dengan seperti itu bisa rame gitu ya. Artinya karena dari masyarakat pun sudah memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Nah, tugas perannya pemerintah tadi itu memberikan guidance tadi itu di situ gitu. Nah, itu justru yang akan memacu kreativitas bagaimana sih pembuat konten buat jungkir balik, bikin konten yang oke, yang keren, yang segala macam yang lebih bisa menarik perhatian masyarakat. Mungkin bisa nambahkan dikit Mbak ya, bahwa sebetulnya yang membatasi itu kan nilai-nilai moral dan sebagainya itu yang ada di masyarakat. Jadi bukan LSF yang membatasi, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya ada nilai etika, moral, itulah yang menjadi kalau boleh dibilang itu yang membatasi, itu ya itu. Jadi di masyarakat sendiri tentunya ada nilai-nilai yang sudah baku, yang dianut. Nah, itu yang membatasi di situ sebetulnya. Karena kita sering kali justru di satu sisi masyarakat ada yang menginginkan ini bebas kebebasan, tapi di sisi yang lain juga banyak juga yang mengkritisi juga. Ini kok begini. Nah, itu antara keseimbangan itulah yang kita inginkan kan. Oke, tadi sudah disinggung juga sedikit terkait dengan sensor mandiri ya. Nah, yang dimana ternyata LSF ini memiliki program gerakan nasional budaya sensor mandiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak maksud dari budaya sensor mandiri ini seperti apa? Mungkin Pak Andi atau Pak Kuat? Silakan. Jadi apa yang dimaksud dengan sensor mandiri? Sensor mandiri itu adalah kemampuan kita untuk melakukan memilih tontonan
sesuai dengan klasifikasi usianya. Artinya kalau saya dan keluarga saya punya anak usia 5 tahun, ya saya nggak boleh dong saya datang ke bioskop beli film, mau nonton film usia 17 tahun membawa anak. Kemudian dari bioskopnya biasanya sudah akan mengingatkan kalau ada yang membawa anak itu diingatkan. Tapi kadang-kadang nggak nggak mau dengar. Ini kan anak-anak saya. Nah, benar-benar. Inilah yang akan kita edukasi ke masyarakat bahwa pertama bahwa film itu selain kandungan-kandungan yang positifnya sangat banyak, itu juga ada hal-hal yang sensitif yang tidak yang belum waktunya ditonton oleh anak-anak misalkan. Artinya bisa memberikan pengaruh negatif pada anak-anak. Nah, kesadaran bahwa tentang bahwa film itu bisa memberikan pengaruh, itu yang perlu kita berikan edukasi ke masyarakat. Dan juga yang berikutnya adalah bahwa kesadaran untuk tadi itu memilah dan memilih tontonan yang terbaik untuk anaknya, untuk diri saya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak siswa SMP, ya jangan terus nonton film yang usia 17 tahun ke atas, itu pasti itu akan membawa pengaruh yang kurang bagus gitu. Oke, berarti itu tergantung kesadaran kita juga sebenarnya ya untuk memilih film ataupun tayangan yang akan kita tonton. Jadi kita ingin meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu. Oke, nanti kita akan itu. Bahas lagi lebih jauh sepenting apa sih sensor mandiri ini sendiri ya. Iya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Kita memilih tontonan sesuai klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membicarakan terkait dengan sensor mandiri ya. Dan sekarang saya mau tahu sepenting apa sih sensor mandiri ini tuh, kenapa mereka sensor mandiri ini penting untuk kita terapkan seperti itu. Oke. Pertama-tama saya akan mulai dari data bahwa penduduk Indonesia sudah 274 juta ya tahun ini ya. Dan mereka tersebar dari ujung barat ke ujung timur. Nah, LSF sebagai tadi lembaga pemerintah yang punya tugas untuk memandu, memberi panduan, kemudian memberikan tontonan yang baik seperti apa, tidak akan pernah punya cukup waktu, biaya, sama SDM untuk menjangkau mereka semua gitu. Maka hadirlah gagasan tadi yang Pak Ko sudah sampaikan, budaya sensor mandiri adalah sebuah mekanisme di mana masyarakat secara sadar memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi. Nih, saya mau masuk ke tadi Asano Nasi Padang. Nasi Padang. Ini nggak apa-apa ya, bulan puasa kita ngomongin ini ya. Kalau kita ke Saribundo misalnya gitu ya, Saribundo. Maka kita datang ke sana akan melihat berbagai macam sajian gitu ya. Ada tunjangnya, ada gerendangnya, ada segala macam. Saya nggak perlu sedetail itu sebetulnya, ini makanannya. Maka
kita sebagai konsumen tidak bisa untuk memberikan kritik kepada pengelola restoran. Anda jangan masak itu. Ini kolesterolnya tinggi. Anda jangan masak itu terlalu pedas. Anda jangan masak itu gitu. Kenapa? Karena mekanisme memilihnya ada di kita kan. Jadi ketika kita datang, kita akan sesuaikan dengan kondisi kita. Oh, karena saya kolesterol tinggi, saya nggak akan makan yang itu dulu deh. Saya ambil yang hijau-hijau dulu, saya yang segar-segar dulu gitu ya. Kalau saya bawa anak, maka saya akan bilang, kamu jangan ngambil yang itu ya nak, itu terlalu pedas, kamu sakit perut nanti. Ya, itulah sebetulnya sederhananya budaya sensor mandiri. Jadi sekarang penetrasi internet sudah 71% di Indonesia, sudah sangat luar biasa. Orang dapat tonton dari mana saja. Kita nggak bisa mencegah itu. Ini fakta ya, kita sudah nggak bisa mencegah itu. Yang kita bisa lakukan adalah dalam lingkaran terkecil masyarakat, yaitu keluarga, itu tadi memberikan proteksi di dalam masyarakat, di dalam lingkungan kita, supaya anak-anak kita nggak terpapar konten yang belum waktunya mereka konsumsi. Itu tuh. Berarti kurang lebih seperti itu gambaran untuk sensor mandiri ya. Kalau misalnya makanan itu bisa menentukan bagaimana diri kita, dengan tontonan juga itu bisa menentukan kita bagaimana untuk bersikap. Biasanya itu kan memberikan dampak juga kepada penontonnya seperti itu ya. Oke, dan bagaimana sih LSF sendiri melihat perkembangan film nasional saat ini? Karena kita lihat di bioskop, apalagi bulan Ramadan menjelang Lebaran tuh semakin banyak film-film yang akan tayang seperti itu. Silakan Pak Kuat. Ya Mbak, sekarang film nasional itu sudah berkembang sangat pesat ya. Sekarang dalam 1 tahun itu bisa 200 lebih ya film produksi film nasional itu. Artinya kita bahkan sekarang tren kita lihat di bioskop itu, penonton film nasional itu sekarang sudah sangat banyak, bahkan bisa mengalahkan film impor yang diputar bersamaan. Nah, artinya film nasional itu sekarang sudah luar biasa, sudah ya kita patut berbangga hatilah bahwa film nasional sekarang sudah boleh dikatakan kita menjadi tuan lah di negeri sendiri. Kan harapan kita seperti itu. Dan kita LSF itu selain kita berdiri kita untuk mengedukasi masyarakat, kita juga punya kewajiban untuk mendorong agar perfilm nasional itu berkembang lebih baik, lebih maju. Ya, dan memang kalau saat ini banyak film horor yang Indonesia lagi marak ini. Saya kira memang trennya seperti itu. Dan saya ada sedikit hasil dari kajian bahwa LSF juga selain melakukan penyensoran, itu kita juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan perfilman, juga tentang bagaimana perilaku bermedia di masyarakat. Nah, ternyata dari hasil kajian itu horor termasuk menjadi genre yang paling banyak disukai. Paling favorit ya? Paling favorit. Nah, ini tantangan bagi kita. Bagaimana agar film-film itu tetap menjadi pilihan dan dengan kualitas yang semakin baik, semakin bermutu. Kalau konteksnya LSF ya, bermutu itu yang yang baik, memberikan edukasi kepada kita, tidak memberikan dampak buruk dan sebagainya. Itu kalau dari konteks LF, tapi bermutunya secara art kan ya berbeda juga. Ya. Oke, benar sekali. Kemudian dari Pak Andi mungkin ada yang ditambahkan bagaimana pandangannya saat ini melihat perkembangan film nasional. Oke. Tahun 2023 LSF ini menyensorkan sekitar 41.000 judul film. 41.000 itu komposisinya tuh ya ada iklan film, ada televisi gitu ya, macam-macam ya. Nah, dari yang tadi Pak Kwa sampaikan tuh untuk bioskop memang ada sekitar 200-an ya. 200 sekian itu untuk film nasional, lalu ada 200 sekian juga untuk film import. Nah, tapi kalau kita breakdown, film import ini kan ada dari Hollywood, dari Bollywood, dari Korea, Jepang dan sebagainya. Artinya banyak receh-recehnya gitu ya. Sementara film nasional sendiri 200-an sekian. Nah, memang pasar Indonesia ini sangat besar dan sangat kalau kita bilang Indonesia, masyarakat Indonesia ini ke barat-baratan atau kiblatnya kemana? Enggak juga sih.
Film Indonesia betul Pak Kuat bilang itu saat ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Apa yang lagi ramai sekarang? Agak lain, sudah tembus 9 juta loh. Iya, betul. Itu genrenya udah lain lagi tuh, bukan cuma horor tapi itu komedi. ya. Nah, tahun lalu kita kedatangan teman-teman dari lembaga penahfiz film itu Malaysia, LSF Malaysia ya. Dia nanya sama kita itu ada nggak sih film Indonesia di film mereka Malaysia di Indonesia? Ya mungkin ada 1 atau 2 gitu. Sementara kita itu ratusan jumlah di Malaysia. Jadi bukan cuma ramai di Indonesia, film-film kita pun juga ramai di luar gitu ya. Makanya industri kita sedang sangat menggeliat gitu ya. Nah, kemarin ada film Korea yang lagi ramai namanya Exuma, mungkin tahu ya. Oh, iya. Itu digembar-gemborkan sebagai film Korea paling banyak penonton di Indonesia. Itu cuma bicara di angka 1,4 2 juta gitu. Nggak seberapa dibanding film Indonesia. Nah, harapannya memang nanti ini balik lagi nih ke Hari Film ya. Konteksnya kita bicara hari ini kan bagaimana LSF itu ikut menggelorakan semangat bahwa pertama konten tayangan harus lebih bermutu, lebih keren, tapi juga masyarakat juga harus memilih kecerdasan begitu ya. Karena kenyataannya bahwa yang benar Pak Kuas sampaikan tadi, sampai hari ini pun di kota-kota besar, di mall-mall, di bioskop itu masih ada aja tuh orang-orang yang dia nonton film dewasa tapi bawa bayi. Artinya hal yang begitu masih butuh terus diingatkan gitu. Makanya kecerdasan penonton juga akan menentukan perkembangan industri film itu seperti apa gitu. Tapi secara garis besar memang lagi keren-kerennya nih film Indonesia. Benar banget. Tadi sudah di-spill juga ya satu film agak lain. Kemudian ada beberapa waktu yang lalu itu ada KKN Desa Penari juga. Yang tembus-tembus di atas 10 juta lebih. Ya, bahkan itu penayangannya di bioskop pun tuh hampir 1 bulan, bahkan lebih ya. Untuk penayangan-penayangan filmnya. Karena yang saya lihat ternyata yang menonton tuh selalu ramai gitu. Jadi filmnya agak lama diputar dibanding film-film yang lain. Itu bagaimana nih Pak Kuat dan juga Pak Andi melihat fenomena film dengan penayangan yang begitu banyak diminati oleh masyarakat kita seperti itu? Ya, saya kira itu menjadi tantangan untuk pembuktian lah. Pertama pembuktian bahwa ternyata film Indonesia, film nasional itu betul bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya bisa dan bahkan menjadi tamu yang terhormat juga di negeri lain. Nah, ini kan kita itu tantangan bagi kita bahwa di Indonesia itu banyak sekali materi yang bisa dibuat, cerita-cerita rakyat, kemudian ya cerita-cerita yang bisa dikembangkan menjadi film yang menarik itu sangat banyak, kepahlawanan dan sebagainya. Nah, ini kita dorong tentunya ini agar ini bisa menjadi tidak menjadi hanya sementara gitu ininya ramenya, tapi terus ke depan itu terus berkembang. Bukan hanya 1-2 film yang bisa tembus sampai 5 juta, 10 juta, tapi kita harapkan banyak film nasional yang bisa mencapai itu. Oke, baik. Kita break sejenak dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangannya terkait fenomena film dengan jumlah penonton yang sangat banyak ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kami kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Bahasa dari komunitas menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat.
Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, tadi kita sudah membahas terkait dengan beberapa film yang sudah menembus angka fantastis untuk penontonnya. Tadi sudah disampaikan pendapat dari Pak Kuat, sekarang pendapat dari Pak Andi sendiri bagaimana melihat fenomena ini? Ya, ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi ya. Saya ini kan seorang digital imigran ya. Jadi dari kalau mungkin Mbak Salsa ini digital natif nih, memang lahir di era sudah dengan pencet-pencet layar gitu ya. Kalau kita ini kan dari zaman analog, lalu karena perkembangan kita terpaksa harus menyeberang imigrasi, imigran ke dunia digital. Waktu saya kecil, budaya menonton itu adalah satu layar besar, maka keluarga duduk di sofa begini ke satu gitu ya. Nggak tahu, mungkin sekarang udah nggak lagi begitu ya. Karena sekarang layarnya mengecil dan masing-masing punya. Gitu. Artinya semua orang memiliki aksesibilitas masing-masing untuk menjangkau konten yang dia mau gitu. Maka tadi itu tayangan nggak hanya di layar kaca, tidak hanya di layar bioskop, tapi sudah masuk ke layar handphone gitu. Dari sini ketika bicara di layar handphone ini, maka beranak pinak lagi nih berbagai platform penyedia dari yang gratis sampai yang berbayar. Nah, film-film Indonesia ini memang saat ini sedang, kalau menurut saya pribadi memang sedang mengalami geliat yang luar biasa. Mungkin juga karena ada faktor pasca pandemi gitu ya, karena waktu itu ada pembatasan yang sedemikian rupa untuk izin keramaian apa segala macam, sempat terpuruk kemudian sekarang bangkit lagi. Nah, begitu juga dengan kebutuhan menonton ya, juga kemudian akhirnya meningkat besar. Nah, ini yang memicu pasar untuk kemudian terus memproduksi. Mungkin salah satu tren yang lagi ramai sekarang adalah film horor tadi ya. Nah, kita nggak tahu ke depan mungkin akan ada apa lagi. Tapi memang kenyataannya film-film yang banyak ini pun juga banyak yang juara gitu ya. Juara itu begini, kalau memang tidak ada pilihan, kayak tadi saya bilang waktu saya kecil nonton satu layar itu ya kita tonton kan. Mau kita mau apa, remote-nya ada di orang tua gitu ya. Sekarang kan nggak, kita punya pilihan masing-masing. Nah, film-film Indonesia kemudian bertarung dengan film-film dari luar yang datang dengan gagah gitu ya. Katakanlah kalau dari Hollywood tuh yang besar tuh ya Marvel, dari DC segala macam. Tapi datang nggak juga kayak yang dari film Miracle in Cell No. 7 mungkin tahu. Itu datang dengan berbarengan dengan film dari Marvel tuh saya lupa apa gitu. Tapi dia juga juara, itu juga di atas 7 juta masalah. Lalu apalagi yang raksasa-raksasa film Indonesia, Warkop Reborn segala macam, itu nggak ada yang kurang dari 5 juta gitu ya, semua besar-besar. Dan itu menunjukkan bahwa memang masyarakat memiliki pilihan yang seluas-luasnya atas akses tayangan, tapi mereka juga tetap memilih film Indonesia karena biar bagaimanapun kebutuhan untuk ada yang namanya kedekatan secara budaya itu sangat erat ya. Nah, saya punya harapan khusus sebetulnya bagaimana supaya apa yang terjadi di Korea Selatan itu dengan drakor-drakornya itu juga terjadi di kita. Kita mencintai begitu besar karya-karya anak bangsa untuk kemudian memajukan perfilman. Industrinya maju, masyarakat juga makin cerdas, keren lah itu gitu. Ya, ini sudah tanda-tandanya sudah jelas sekali gitu. Harapannya ya semoga terus akan berada di course yang sama gitu. Oke. Kira-kira Pak, berapa sih jumlah atau persentase film nasional yang disensor oleh LSF sendiri jika dibandingkan dengan film-film impor?
Oh, yang saya sampaikan tadi hampir ya 50-50 ya. 50-50 kalau gini Mbak, mungkin perlu dipahami juga bahwa tadi disampaikan oleh Mas Andi, kita LSF dalam setahun itu menyensor kurang lebih 40.000 judul. Tapi jangan frame kita, mindset kita, filmnya banyak sekali ya, 40.000 judul. Nah, itu sebetulnya kan termasuk program di TV, program TV yang tentunya yang bukan yang live, news, bukan, program TV, misalkan sinetron, itu masuk. Kemudian juga iklan-iklan yang ditayangkan di TV semua melalui LSF, artinya semua mendapatkan STLS. Nah, kalau dari tadi presentasinya bukan dari 40.000 itu, yang film impor ya, mungkin yang secara ini memang film yang ditayangkan di bioskop atau di televisi. Nah, tadi kurang lebih ya sekarang 50-50 lah dengan film, dengan produksi yang produksi nasional. Gitu. Oke, berarti itu sudah include dengan iklan juga seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk iklan sendiri Pak, itu apakah memang ada kayak tadi klasifikasi usianya juga kah atau seperti apa? Iya. Iklan pun juga kita klasifikasikan ke usianya, artinya tidak semua iklan itu juga ini bisa untuk semua umur, tidak. Karena untuk pengklasifikasian usia untuk iklan itu ada pertama terkait dengan produknya, kemudian terkait dengan konten kemasan iklan itu sendiri. Nah, kalau tentang produknya misalkan iklan rokok. Rokok itu di aturannya sudah ada di undang-undangnya. Jam berapa boleh tayang. Kalau iklan rokok kita berikan klasifikasi usianya itu 21 tahun ke atas itu. Meskipun kalau secara konten, secara kemasan iklannya bagus-bagus semua. Kemudian terkait dengan produknya tadi, iklan-iklan produk-produk sifatnya yang hanya diperuntukkan orang dewasa. Alat kontrasepsi misalkan, kemudian juga iklan yang fintech, itu nggak mungkin kita berikan klasifikasi di usia bawah, usia 13 tahun atau SU, nggak mungkin, itu kita berikan pasti di atas 17 tahun. Nah, seperti itulah kita, iklan pun juga tetap diberikan klasifikasi usia. Oke, berarti itu tergantung jam tayangnya juga ya? Ya, nanti akan berpengaruh juga di jam tangan, khususnya untuk yang klasifikasi usia 21 tahun ke atas. Oke. Kemudian ada beberapa film kan Pak, atau mungkin FTV, sinetron ya, yang kita tahu sering kali ditayangkan berulang-ulang gitu, dengan jam tayang yang berbeda-beda. Apakah itu juga dia melakukan sensor film secara berkali-kali, atau dia hanya satu kali aja nih dicek kayak gitu untuk sensor filmnya, kemudian bebas mau ditayangin jam berapa aja, atau memang ada ketentuan lainnya, bagaimana? Mungkin Pak Andi silahkan. Baik. Jadi ketika mendapatkan sebuah STLS itu kan ada peruntukan usia ya. Maka peruntukan usia itu kan menentukan jam berapa dia tayang itu. Nah, tapi STLS itu juga punya batas durasi waktu. Itu tergantung, jadi bisa sekian bulan, bisa sekian tahun. Nah, sebuah tayangan akan memerlukan STLS baru bila pertama sudah habis masanya, kedua diganti kepemilikan. Katakanlah misalnya dari stasiun TV A pernah punya film apa yang kemudian disensorkan, lalu film ini berpindah tangan nih ke stasiun TV B, maka beda pemilik, dia juga perlu disensorkan lagi. Atau memang kayak kemarin ini cerita nih Mbak Salsa ya, ketika pandemi itu ya, kan kita nggak bisa kumpul, nggak bisa produksi, nggak segala macam, maka apa kreativitas dari teman-temannya, baik lagi kreativitas ya, karena ada batasan maka muncullah ide-ide. Karena tidak bisa memproduksi konten baru, maka TV-TV ini mengeluarkan bank datanya yang lama-lama. Tayangan ulang. Keluar lagi lah sinetron-sinetron tahun 95 segala macam gitu ya. Nah, kenapa perlu disensor? Pertanyaannya, kenapa perlu disensor lagi sih, kan dulu pernah lulus gitu. Nah, ternyata yang kita perlu catat adalah nilai-nilai di masyarakat itu bergeser. Berkembang. Dulu, ini contoh aja ya, ada sebuah, mungkin nanti Mbak Salsa bisa browsing yang namanya tuh Ukurian, siapa namanya tuh Cutari, segala macam. Dulu mereka pernah sangat jaya di layar kaca kita gitu ya. Sinetron-sinetron zaman itu yang dulu saya tonton bersama
keluarga gitu dengan TV satu layar itu ternyata mengandung adegan-adegan yang sekarang sangat tidak mungkin untuk bisa dilepas gitu ya. Contoh misalnya kekerasan pada ibu hamil, menampar anak kecil mungkin atau segala macam kekerasan-kekerasan seperti itu, verbal maupun visual. Dulu dia bisa lulus 13 tahun ke atas mungkin karena waktu itu mungkin itu ada hal yang tidak bagaimana-gimana gitu ya. Tapi kalau bayangkan kalau itu kemudian lepas sekarang, kita punya KPAI ya, kita punya macam-macam gitu ya. Itu bisa dampaknya besar gitu. Maka kemudian kenapa butuh disensor ulang buat dapat STS lagi? Nilai sudah berubah. Itu menjadi hal yang sensitif. Makanya kemudian kita perlu untuk mengkaji lagi gitu. Tayangannya sama nggak berubah tapi ya mungkin nambahkan ya. Tahun-tahun 80-an itu film-film nasional kita itu kan seperti apa ya. Mungkin Mbak belum, Salsa belum, saya dulu kalau pulang sekolah lewat gedung bioskop lihat posternya itu ngeri-ngeri. Posternya sudah kalau ditayangkan sekarang poster itu pun juga sudah tidak mungkin gitu. Karena tadi nilai-nilai itu bergeser, dinamis, dan sudah berbeda nilainya dengan yang sekarang. Jadi sudah ada perbedaan nilai Pak ya. Kita potong dulu, kita lanjutkan nanti diskusinya. Ini menarik sekali ya, kita bahas film-film yang dulu ternyata sekarang sudah sangat tidak mungkin jika ditayangkan di jam yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia, Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan tadi perbincangan yang sempat terpotong ya. Tadi membahas terkait dengan film-film mungkin di beberapa tahun yang lalu ya, di tahun 80-an yang sekarang mungkin akan tayang atau mungkin bahkan ada tayangan lagi ya, tapi di atas jam 12 malam. Nah kalau misalnya itu mau ditayangkan selain di jam 12 malam gitu, apakah bisa Pak? Iya. Kita sebenarnya kan tidak mengatur tentang nanti tayangannya jam berapa ya. Kita hanya memberikan klasifikasi usianya. Nah, hanya memang klasifikasi usia itu akan terkait dengan, pada akhirnya akan terkait dengan penayangan. Khususnya yang usia yang 21 tahun ke atas itu pasti penayangannya kalau diaturan kan kita jam 11 malam ya Mas ini ya. Jadi baru boleh ditayangkan setelah waktu itu, setelah jam itu. Nah, kebetulan mungkin memang film-film itu slotnya diberikan di slot jam itu ya. Jadi kita film yang kita berikan 17 tahun ke atas pun itu juga di setel biasanya film-film lama itu diputar di jam-jam sekitar jam 10, jam 11 ya. Nah, tadi pertanyaan bahwa apakah film-film yang biasa diputar
pada waktu malam itu bisa diputar di katakanlah di sore hari. Nah, yang itu tergantung dari klasifikasi usianya. Tidak semuanya juga film-film lama itu kita berikan klasifikasi yang maksimal. Ada juga yang kita berikan klasifikasinya itu yang 13 tahun ke atas, ada yang 17 tahun ke atas. Nah, kalau film yang kita berikan klasifikasi 21 tahun ke atas ingin diputar di jam yang peruntukannya itu untuk semua umur, untuk 13 tahun ke atas, ya tentunya harus ada penyesuaian. Artinya ya tidak bisa film-film yang kita berikan 21 tahun ke atas itu diputar di jam itu, jam di luar atau jam sebelumnya gitu. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Andi ya, kalau misalnya SLC itu ada batasan waktunya, itu kira-kira harus berapa lama untuk di-upgrade lagi Pak? Kalau misalnya film ini batasnya berlaku untuk sensornya itu dalam jangka waktu berapa lama? Oh, memang varian waktu itu berbeda-beda ya. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ya tergantung nanti karena pemilik film juga punya perhitungan sendiri gitu ya. Berapa lama sih saya akan putar itu gitu. Atau bahkan untuk beberapa kasus seperti untuk event-event terbatas gitu ya. Contoh misalnya festival. Sebuah film itu kan misalnya ada festival film Korea misalnya gitu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Bisa jadi film SLS itu hanya berlaku 1 sampai 3 aja. Setelah itu nggak bisa lagi diputar gitu. Jadi macam-macamnya itu. Jadi waktunya memang berbeda-beda ya. Jadi nggak ada waktu mutlak sekian bulan atau sekian bulan. Kalau untuk film impor itu masa berlaku STLS-nya itu sepanjang masa kontraknya. Kontraknya satu minggu ya seminggu gitu. Berarti tergantung kontrak masing-masing. Kalau film nasional itu 5 tahun, Mbak. Film nasional 5 tahun. Baik kalau begitu. Dan sebentar lagi kita juga akan menuju Hari Film Nasional ya, tepatnya di tanggal 30 Maret. Nah, mungkin dari Pak Andi dan juga Pak Kuat ada harapan ke depannya gitu untuk film-film nasional, khususnya juga bagi masyarakat, baiknya seperti apa sih menyikapi fenomena film nasional di zaman now gitu ya, di saat ini. Mungkin dari Pak Andi dulu silahkan. Oke. Saya cerita sedikit ya bahasa saya. 30 Maret ini kan hari film itu kenapa jadi hari film? Karena momentum ya produksi film nasional. Film pertama di Indonesia itu sebetulnya sudah dari tahun 1926 ya. Tapi waktu itu dulunya apa ya? Lutunga Sarung. Lutunga Sarung. Cuma waktu itu belum pure orang Indonesia, jadi masih ada orang Belanda waktu itu di situ di film itu. Tapi film Indonesia yang betul-betul film Indonesia, dari kru, dari perusahaannya, dari sutradara segala macam itu, judulnya Darah dan Doa itu tahun 50. Nah, hari syuting hari pertama itu memang tanggal 30 Maret waktu itu. Maka itulah jadi patokan tonggak di mana gitu. Jadi bagaimana bangganya waktu itu, kebanggaan kita pernah memproduksi film pertama. Nah, harapannya memang adalah kebanggaan itu yang kemudian ikut terus di setiap kali kita bicara soal hari film ya. Bagaimana film nasional itu kemudian menjadi karya yang dicintai sama masyarakat Indonesia, karya yang membanggakan, yang tadi kalau saya contoh ambil industri film yang maju di negara-negara seperti di India tuh luar biasa seperti filmnya. Hollywood juga, Korea segala macam. Adalah memang negara-negara yang masyarakatnya amat sangat gitu mencintai karya film mereka. Nah, harapannya hari film ini menjadi juga pengingat kita bahwa dulu sedemikian usaha, effort, kemudian kebanggaan kita terhadap produksi film nasional itu menjadikan ya film-film yang sekarang besar ini dari sana gitu, dan berlanjutlah harapannya seperti itu. Oke, dari Pak Kuat sendiri bagaimana harapannya? Ya, kalau dari saya kira tadi disampaikan Mas Andi bahwa film nasional kita sekarang sudah dalam posisi yang sangat baik ya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga menjadi tamu yang terhormat di negara yang lain saya kira. Nah, ini tentunya kita harapkan ini bisa terus berlanjut, bertahan dan justru menjadi berkembang. Kalau bisa film nasional menjadi patron ya. Patron bagi paling tidak di kawasan regional di kawasan ASEAN, mungkin film nasional Indonesia menjadi patron yang menjadi framework-nya. Kalau belum menonton film Indonesia itu belum lengkap gitu. Nah, ini satu hal.
di sisi yang lain juga kita film kan fungsi selain itu menghibur ya Mbak ya, ada fungsi menghiburan. Orang nggak ada nonton film itu tujuannya untuk belajar, itu kan nggak ada sebetulnya. Nonton film ya cari hiburan, tetapi dalam kita merasa terhibur itu kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita menjadikan bahan pelajaran, menjadi pengalaman, experience dan sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, di masyarakat sendiri itu juga harus bisa memahami bahwa film itu juga perlu kedewasaan kita menontonnya, perlu kita kecerdasan untuk memilah dan memilih. Nah, di masyarakatnya itu kita harapkan kesadaran itu menjadi kesadaran kolektif di masyarakat, bahwa kita harus tetap dewasa, cerdas memilih film mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk anak-anak kita, dan mana yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari film itu yang tentunya itu menjadi kebutuhan kita. Saya kira itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang untuk menyikapi terkait dengan sensor film ini sendiri bukan hanya mengandalkan teman-teman dari LSF aja, tapi juga masyarakatnya juga perlu menerapkan yang tadi namanya adalah sensor mandiri ya, yang dimana kita perlu memilih film yang sekiranya layak untuk kita tonton, layak untuk anak-anak tonton gitu, sehingga nantinya juga tidak memberikan dampak yang tidak diinginkan kepada penontonnya seperti itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Kuat juga, kalau kita nonton film ini kita mencari hiburan ya, bukan untuk belajar gitu. Dan ya seperti itulah pemirsa, jadi tadi sudah disampaikan juga harapan dari Pak Andi dan juga Pak Kuat terkait dengan film nasional ya yang saat ini sudah semakin banyak ditayangkan ya di bioskop-bioskop, apalagi katanya tadi per tahun sampai dengan 200 film ya Pak ya. Terlebih nanti menjelang Lebaran pasti semakin banyak film-film yang akan ditayangkan untuk mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga ya kan, kerabat dekat kayak gitu, dan masyarakat juga harus pintar-pintar memilih film sesuai dengan usianya, karena di bioskop juga sudah sering diiklankan ya, pilihlah tontonlah film sesuai dengan usiamu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti yang sebenarnya belum cukup umur tapi dipaksakan untuk ikut, dan di situ juga orang tua memerlukan kesadaran ya bahwa sangat penting loh film ini bukan hanya sekedar tontonan tapi juga akan memberikan impact kepada anaknya mungkin kedepannya yang mungkin belum paham terkait filmnya gitu, karena banyak banget orang tua mungkin dengan niatan yaudah ajak aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada adegan-adegan dewasa nanti matanya ditutup aja gitu kan ya, banyak orang tua yang kayak gitu. Bahkan di rumah pun kita kalau misalnya nonton film dewasa ada adegan yang sekiranya belum layak kita tonton itu pasti langsung diganti atau matanya ditutup gitu Pak ya. Wah, penasaran nanti itu. Iya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Andi dan juga Pak Kuat yang sudah berkunjung ke sini. Semoga sehat selalu dan ibadah puasanya dilancarkan sampai akhir nanti Pak ya. Baik pemirsa, demikianlah acara Bincang iNews pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Bincang iNews. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.